Selamat pagi saudaraku sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita semua terlebih dahulu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Berkatilah hati kami Tuhan, ajari kami untuk mau mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sangatlah jelas ayat firman Tuhan renungan pada hari ini adalah bagian dari ajaran, bagian dari nasihat Daud kepada anaknya Salomo ketika saat kematian Daud sudah mendekat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pesan terakhir, nasihat terakhir seseorang yang mendekati pada kematian adalah hal yang sangat penting. Nasihat yang berisikan suatu hal yang kesungguhan dan memiliki makna yang sangat mendalam. Inilah yang akan disampaikan Daud kepada anaknya Salomo ketika kematiannya sudah mendekat. Saudaraku, kita sama-sama mengetahui bahwa Daud adalah hamba Tuhan yang dipilih Tuhan menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Daud sangat dekat dengan Tuhan. Daud mengenal siapa Tuhan yang telah memilih dia. Daud mengenal siapa Tuhan yang dia percayai, yang menyertai hidupnya dan menyertai segala pekerjaan dan yang dia perbuat selama dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Untuk itu sebelum dia mengalami kematian, Daud berpesan kepada anaknya Salomo. Pesan yang begitu sangat penting, nasihat yang begitu sangat bermakna yang harus diingat oleh Salomo. Dia mengatakan supaya Salomo melakukan kewajibannya sebagai seorang raja yang dipilih oleh Tuhan Allah dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, segala perintah, segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah kepada seorang yang dipilihnya.
yang termasuk juga kepada Salomo. Dengan mengikuti segala perintah, peraturan, dan perkataan Allah, Daud mengatakan, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Keberuntungan yang dimaksud oleh Daud di sini bukan soal perekonomian, bukan soal keuangan, bukan soal pangkat dan jabatan, bukan soal miskin dan kaya. Tetapi Daud melihat dan merasakan keberuntungan yang terbesar ketika kita mau hidup menurut dengan kehendak Tuhan, peraturan, perkataan, dan perintah Tuhan dengan setia, percaya kepada Tuhan dengan setia. Keberuntungan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hal ini jauh sangat penting dan sangat menguntungkan yang dirasakan oleh Daud dan yang hendak dia ajarkan kepada kita. Sebagaimana Daud mengetahui siapa dia sebelum Tuhan memilih dia, siapa dia sehingga dia bisa melawan Goliat, sehingga dia bisa melawan Saul, sehingga dia bisa menjadi raja yang hebat. Sesungguhnya bukan karena kekuatannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kemampuannya, tetapi karena penyertaan Tuhan, perlindungan kasih Tuhan terhadap Daud, sehingga dia menjadi raja atas bangsa Israel. Inilah yang perlu kita tiru dalam hidup kita. Keberuntungan yang terbesar bagi umat Kristen, bagi orang yang percaya adalah ketika dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang tidak menyimpang dari jalan Tuhan, setia percaya kepada perkataan firman Tuhan dalam hidup kita ini. Dan ini juga menjadi renungan buat setiap orang tua. Bagaimana kita mewariskan, menasihatkan hal yang penting buat anak-anak kita. Bila kita jujur, ada banyak orang tua begitu tegas ketika anaknya tidak belajar, ketika anaknya tidak memiliki nilai yang bagus di sekolah, berjuang menyekolahkan, berjuang memberikan les-les, pelajaran tambahan. Namun bagaimana perjuangan orang tua ketika anaknya tidak lagi ingat untuk beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, dan mencintai Tuhan dalam hidupnya? Apakah kita keras? Apakah kita tegas? Apakah kita mengutamakan itu kepada anak-anak kita? Ini juga menjadi perenungan buat kita, bahwa firman Tuhan mengajarkan kita keberuntungan, kekuatan orang percaya adalah ketika dia lebih mengutamakan, menomorsatukan, dan mengataskan perintah Tuhan, firman Tuhan, iman di atas segalanya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ini yang harus kita kejar. Saudaraku, marilah mengutamakan Tuhan, dekat dengan Tuhan, melakukan perintah Tuhan adalah keberuntungan yang terbesar buat kita. Dengan takut akan Tuhan, kita akan mengetahui jalan-jalan yang harus kita tempuh, melakukan perbuatan yang benar, yang baik. Dan tentunya di sana ada penyertaan Tuhan buat kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengarkan, mengajari dan menasihatkan kami sebagai orang yang percaya, supaya kami lebih tegas mengingat keberuntungan yang sesungguhnya adalah ketika kami mau hidup sesuai dengan ketetapan firman-Mu, mencintai Tuhan, setia dan percaya kepadamu, melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Dan sebagai orang tua, Kau mengingatkan kami Tuhan, agar benar-benar bersungguh-sungguh memperhatikan, mewariskan warisan iman,
kepada keturunan, kepada anak-anak, kepada keluarga kami. Tuhan, berkatilah firman yang kami dengar ini, agar kami mampu melakukannya, mengingat dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati orang yang sakit, sembuhkanlah mereka dari sakitnya, supaya jemaat-Mu, supaya setiap saudara kami yang sakit boleh cepat sembuh, dan menikmati berkat Tuhan, bersuka cita dalam hidupnya. Berkati kami Tuhan, dalam aktivitas satu hari ini, biarlah kasih penyertaan Tuhan yang menemani, yang menyertai kami semua. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, pada hari ini, dengan tambahnya umur, tambahnya berkat-Mu kepada mereka, semakin mengajari kami untuk semakin percaya, dekat, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa yang di sorga, atas segala permohonan kami Tuhan, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu dan menerima berkat Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.